pendidikan dokter UGM tahun 2015, senior saya. Selamat sore, Kak. Saat ini beliau ini sedang belajar di University College London, mengambil S2 di bidang oftalmologi. Jadi klinis ya. Nah, ini kita lihat insight dari beliau seperti apa. Silahkan Mas Reza Yorgi. Makasih Kak, bentar. Aku coba sharing screen dulu ya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sore untuk yang di Indonesia. Uh, Perkenalkan, nama saya Reza Yorgi Junianto Kartiko Saputro. Saya sedang mengambil master di oftalmologi. Programnya namanya oftalmologi master di Universitas College London, University College London. Saya FKUGM, Pendidikan Dokter, Angkatan 2009. Saya tinggal di Jogja, di Bantul, tanggal lahir 7 Juni 91. Edukasinya saya UCL 2020, masuk tahun lalu, sampai sekarang masih. Terus saya FKUGM Angkatan 2009, lulus tahun 2015. SMA-nya saya SMA 3 Jogja, Fatmanaba. Untuk pengalaman kerja, sebelum ke sini saya jadi asisten di Departemen Ilmu Kesehatan Mata tahun 2019 sampai 2020 sebelum saya berangkat. Sebelumnya saya sebagai asisten juga riset di Inarespon. Saya pernah kerja di RSPK Muhammadiyah selama 2 tahun sebagai dokter umum di Bangsal, dan juga internship saya di Timika tahun 2015 sampai 2016. Selain itu saya juga pernah jadi ilustrator medis di FK UGM, jadi astro juga di Departemen Anatomi FK UGM, sama dulu sebagai CIMSA sama AMSA. Perjalanannya jadi masuk S1 2009, koas 2013, selesai koas 2015, mulai ISHIP 2015 sampai 2016 itu di Timika. Kayaknya bulan September setelah pulang dari Timika ke Jogja 2016 itu saya pengen banget ambil master, ambil S2 di luar negeri. Karena itu rencananya mau daftar di LPDP. Nah, cuman pada saat itu LPDP itu bukaan 4 tahun sekali pas 2016. Ketika saya pulang, itu karena pengen daftar, saya coba daftar di 2017, dan ternyata pas 2017 itu sudah mulai 1 tahun sekali untuk intake tahun berikutnya gitu. Nah, saya nyoba 2017 daftar LPDP sampai tahap wawancara. Cuman pas tahap wawancara saya nggak bisa datang, otomatis gagal. Jadi saya nyoba lagi di 2018, nyoba lagi di 2018 sampai wawancara. Udah wawancara gagal, terus akhirnya ya udah deh nyoba lagi tahun berikutnya 2019, alhamdulillah baru dapat. Nah, 2019 dapat, berangkatnya di 2020. Cuman pas 2020 ini kemarin dari LPDP-nya tuh karena pas pandemi, jadi mereka dari LPDP-nya advice untuk defer, untuk dimundurin berangkatnya. Cuman karena udah kayak lama nunggu, jadinya saya nyoba untuk tetap berangkat 2020 dengan ngumpulin syarat-syarat. Akhirnya dapat, diperbolehkan berangkat. Cuman kan harusnya intake-nya kan September 2020, harusnya udah nyampe London September. Cuman dari LPDP bolehnya baru pas Desember. Jadi baru berangkat ke London 2020 Desember kemarin. Terus kenapa milih Inggris? Sebenarnya kalau saya pribadi nggak milih Inggrisnya, cuman milih program yang saya pengen. Program saya pengen yang ophthalmologi MSc ini, yang klinis, itu setahu saya cuma ada di UCL. Dan pas tahun 2019 itu pilihan, kan kalau LPDP mereka ada lift universitas yang bisa dimasukin. Nah, uh, program yang saya ambil itu di UCL, adanya di UCL. Terus pas saat itu list 2019 itu cuma dikit seingatku. Tapi alhamdulillah UCL tuh kayaknya setauku masuk either 15 besar atau 10 besar di universitas dunia, sehingga
semua program yang ada di UNIF itu bisa diambil. Nah, karena itu pas banget saya bisa ngambil pilihan oftalmologi MSc di UCL. Begitu. Terus pas itu juga LPDB ngasih 3 pilihan UNIF. Jadi menurutku 3 pilihan UNIF dengan 3 pilihan programnya, jadi bisa dipergunakan dengan baik. Terus mengapa milih program oftalmologi ini yang klinis? Karena memang saya rencana nanti mau masuk PPDS mata, jadi kayak setahun ini bisa dipergunakan sebagai pendalaman ilmu klinis mengenai mata, juga sekalian untuk mendapatkan pengalaman di UCL sendiri. Terus untuk program yang saya ambil ini, karena jadi kan biasanya ada 2 untuk master, thought program sama research program. Kalau thought program biasanya dia cuma setahun, kalau yang ini gelarnya nanti MSc biasanya. Kalau yang research MRes nanti biasanya 2 tahun. Saya pilih yang oftalmologi klinis, yang MSc karena emang cuma setahun dong. Sama rencana untuk bisa, intinya sih pengennya PDKT ke supervisor kalau misalnya nanti bisa untuk lanjut S3. Cuman karena pas 2020 ini angkatan online, angkatan pandemi, jadi emang agak sulit untuk bisa dekat sama supervisor. Next, untuk tips penulisan esai. Untuk esai LPDP sebenarnya nanti kan di tiap ada pembukaan LPDP untuk beasiswa, biasanya mereka akan memberikan buklet. Dari bukletnya tuh sebenarnya udah lengkap apa aja yang bisa ditulis, apa aja poin-poinnya yang perlu ditulis di esai. Terus kalau dari saya mungkin intinya jangan minder, jangan merasa rendah diri. Karena dulu kalau pas esai saya yang saya masukin kayak ditanya ada poin yang dimana kita harus menjelaskan apa yang sudah pernah kita kontribusikan untuk Indonesia. Nah, di situ saya juga agak mikir dulu kayak apa ya gitu. Cuman kalau dikulik sebenarnya ya kita kalau saya sebagai dokter ataupun sebagai profesi lain, masih itulah yang bisa kalian masukin, cantumin ke esai untuk masalah kontribusi ke Indonesia gitu. Nah, untuk yang esai untuk masuk program UNIF atau personal statement sebenarnya sudah ada juga poin-poin yang perlu dimasukin di dalam website. Kalau dulu pas saya pengen masukin oftalmologi MSc, di webnya UCL sudah ada poin-poinnya apa aja yang perlu dimasukin di personal statement. Nah, untuk triknya, kalau dari saya pribadi itu cari yang based on your personal experience. Jadi kayak personal experience apa yang buat kalian tertarik mengenai program yang akan kalian ambil. Bisa lah, masih bisa di otak-atik, bisa dikait-kaitkan sehingga personal statement itu emang beneran personal gitu. Jadi jangan yang terlalu general, coba kaitkan dengan experience yang terkait dengan program yang akan kalian ambil. Begitu. Untuk perkuliahan master di UK, mostly September sampai September. Jadi September ini sampai September tahun berikutnya. Biasanya 1 tahun untuk yang thought program, 2 tahun untuk yang research program. Nah, untuk kuliah yang saya ambil, yang 1 tahun itu biasanya dibagi 3 term. Term 1, term 2, sama term 3. Di antara term-term itu ada 2 break. Winter break sama Easter break. Nah, sebenarnya kalau saya diringkas, kuliah di UK, kuliah saya itu cuman untuk lecture-nya sendiri cuman 4 bulan. Jadi 2 bulan awal kuliah, habis itu ujian, masuk winter break. Winter break bisa sebulanan, terus masuk lagi term 2, kuliah 2 bulan, ujian lagi, break lagi, Easter break. Nah, setelah yang Easter break ini, kemarin langsung masuk ke disertasi. Jadi emang lama banget waktu yang diberikan untuk mengurus disertasi atau tesis. Begitu. Nah, untuk yang tahun 2020, dulu sih awalnya dibilangnya bakal hybrid, jadi kayak online sama offline. Cuman pas September sampai Desember 2020 itu memang ada sesi face to face-nya bagi yang di London. Cuman pas akhir
awal Desember itu ada muncul varian baru yang dari UK, jatuhnya lockdown lagi, terus jatuhnya akhirnya sampai akhir full online begitu. Terus kemarin juga ada ngobrol sama tutor, katanya yang dari untuk programku sih, atau kemungkinan juga di UCL, untuk yang 2021 sampai 2022, jadi yang tahun ini sampai tahun berikutnya itu kayaknya masih bakal hybrid. Kalau yang 2022 2023 kemungkinan udah bisa full face to face. Atau mungkin nanti kalau mungkin ada yang mau berencana untuk berangkat tahun ini, bisa dipastikan lagi untuk email ke program directornya bakalan face to face kah, atau online, atau hybrid kah gitu. Biar lebih pasti. Ini saya kasih gambaran untuk kuliah online atau kuliah di UK. Sebenarnya kalau nggak online juga tetap masuk. Ini namanya Moodle. Kayaknya kalau di UGM mungkin Gamel, Gajah Mada Learning-nya gitu kali ya. Kalau di Moodle ini jadi semua materi, semua link-link Zoom yang buat di lecture akan dimasukkan ke Moodle. Mau ujian juga masuknya ke Moodle. Nah, ini saya kasih tahu dari program saya, ini bisa dicek courses-nya apa aja. Ada oftalmologi 33, 34, 35, 36, 37, 38, dan 39. Jadi untuk yang tahun pertama itu 33 itu introduksi ke oftalmologi cuma 2 minggu. Jadi ini jatuhnya kayak sistem blok, persis kayak di S1 kita per minggu atau per bulan. Jadi yang pertama kali oftalmologi 33 introduksi ke oftalmologi 2 minggu. Setelah itu masuk ke 34 itu adnexa 2 minggu juga. Terus langsung ke 35 itu 1 bulan materinya katarak sama kornea. Setelah 33, 34, 35 itu kan jatuhnya kan 2 bulan kuliah. Setelah itu ujiannya multiple questions, sama ada beberapa esai dan PBL, problem based learning. Setelah itu baru selesai ujian masuk ke winter break sekitar sebulanan. Terus habis itu Januari masuk lagi ke term 2. 36 masuk ke oftalmologi 36 itu tentang glaukoma 2 minggu. Terus habis itu masuk ke 37 itu mengenai strabismus, neurooptal sama pediatrik oftalmologi 2 minggu juga. Terus masuk ke 38 itu retina 1 bulan, jadi 2 bulan kuliah lagi. Terus masuk ke sesi ujian. Habis itu Easter break. Setelah Easter break langsung masuk ke disertasi. Jadi di disertasi kayak lama banget waktunya, bisa 3-4 bulan. Submitnya nanti Agustus 24. Terus ini isi Moodle-nya seperti apa. Jadi kalau misalnya masuk ke ini yang saya screenshot mengenai yang adnexa, jadi nanti misalnya minggu pertama tentang malposisi eyelid, habis itu juga ada onkologi dari eyelid. Nah, nanti di situ kita bakal klik, terus di dalamnya ada link-link untuk Zoom ataupun untuk lectures yang sudah di-record sebelumnya, dan juga resources yang lain yang untuk spesifik untuk modul ini. Seperti ini isinya jadi kalau online sih tiap hari bakal buka Moodle karena semuanya ada di sini. Nah, kuliahnya seperti apa? Kuliahnya biasanya Senin sampai Jumat. Tiap hari Senin itu ada tutorial. Tutorial ini cuma 2 jam. Mirip kayak tutorial di S1 plus kayak skill lab. Jadi tutorial ini misalnya nanti ada mengenai penggunaan slit lamp. Harusnya kalau pas di face to face memang kita bakal diajarin cara pakai slit lamp. Maksudnya ada alatnya. Cuman karena ini online jatuhnya kayak lecture, jadi pengetahuan aja cara makainya gimana. Cuman memang nggak bisa dipraktekkan karena nggak face to face. Ini dulu awalnya memang rencananya face to face untuk hari Seninnya doang, tutorialnya doang, tapi pada saat itu pas akhirnya kasusnya mulai naik, jatuhnya semuanya bakal online. Jadi tiap hari Senin itu sekitar 2-3 jam aja tutorial.
Terus hari Selasa, Rabu, Kamis biasanya full lecture. Hari Selasa dan Kamis itu yang paling full, biasanya dari jam 9 sampai jam 5 sore. Dulu pas, karena saya sempat juga masuk, kuliahnya online dari Indo, jadi karena perbedaan waktunya 7 jam, jadi kuliahnya sore jam 3 sampai jam 12 malam. Sebelum berangkat ke London. Itu sih yang agak repot kalau online. Selasa, Rabu, Kamis, Selasa dan Kamis sampai jam 5. Biasanya kalau hari Rabu di UCL sampai jam 1 siang aja. Setelah itu bisa dipakai apa-apa. Hari Jumat, ini ada, kalau di program saya ada namanya Rio, mengenai riset di oftalmologi. Biasanya cuma 2 jam. Sekitar 2 jam. Jadi kalau dari seminggu itu, Senin sampai Jumat, yang full hari Selasa dan Kamis. Yang lain masih agak longgar jadwalnya. Untuk lecture, karena online, jadinya ada beberapa yang seringnya sih live lecture. Jadi kayak gini, ada dosen share screen PowerPoint, kita bisa tanya di tengah-tengah. Dan mostly di record. Jadi kalau misalnya yang nggak bisa ikut lecture-nya, nanti masih bisa play videonya kapan aja kalian pengen play. Ada juga yang record lectures, jadi udah disiapin, udah direkamin, tinggal di play, terserah kapan juga. Terus untuk PowerPoint mesti untuk handouts-nya mesti nanti dikasih di Moodle-nya tersebut. Terus dari online lecture juga ada online workshops. Ini yang kemarin saya sekali ikut ada workshop mengenai microsurgical skills. Di situ jadi untuk alat-alat workshop nanti masih bakal dikirim karena online, bakal dikirim ke kita jauh sebelum pelaksanaan workshops. Terus ketika workshop jadi bisa kita pakai. Kemarin karena online jatuhnya pakai barang-barang yang bisa kita temukan. Nanti biasanya dikasih bisa pakai pisang ataupun apel gitu-gitu. Tapi memang bisa dipraktekkan ketika workshop. Dan kemarin menurut saya sukses sih, menurutku sukses untuk workshop walaupun online. Untuk ada juga workshop yang offline, cuman masih dalam rencana karena harusnya lockdown di UK selesai minggu depan 21 Juni, cuman karena ada naik kasus dari Indian varian, jadinya dimundurin ke 19 Juli. Dan ini masih belum tahu bakal ada atau enggak yang workshop, yang offline, yang face to face. Untuk ujian atau assessment-nya, kalau di program saya ada multiple questions. Multiple questions ini nanti biasanya karena online bisa open book, memang diperbolehkan untuk open book atau open lecture, bisa buka PowerPoint. Nanti dikasih waktunya 24 jam. Jadi misalnya tanggal 21 ujian. Dari jam 00 sampai jam 24.00 waktu UK, bisa dibuka kapan aja. Cuman ketika udah dibuka, nanti cuma dikasih waktu 1 jam untuk menyelesaikan multiple questions-nya ini. Sama ada juga PBL dan SI. PBL itu problem based learning, SI ya SI. Nanti biasanya untuk PBL sama SI dikasih waktunya panjang, 2 bulan. Jadi nanti kayak bikin esai terus dikasih referensi gitu-gitu. Untuk tesis sendiri, programku library based dissertation, 10.000 kata, nggak ada Viva, nggak ada defense, nggak ada tesis defense. Topik bisa milih sendiri, nanti dari topik kita pilih, kita presentasikan, nanti dari departemen menunjuk supervisor untuk kita. Gitu. Nanti bakal online meeting sama supervisor mengenai tesis. Online class sendiri menurutku ada plus minusnya. Minusnya jelas nggak bisa dekat sama teman karena memang mostly teman-teman kelas yang ngambil bareng saya biasanya mostly mereka nggak di London, mereka ngambil dari rumah masing-masing, negara masing-masing. Jadi emang nggak bisa dekat dengan semua orang. Terus juga jatuhnya nggak bisa terlalu dekat dengan supervisor emang karena ya jatuhnya nggak bisa ketemu face to face sesering kalau misalnya nggak ada pandemi. Cuman plusnya kuliahnya bisa dari mana aja, kuliahnya ya online, bisa dari rumah, bisa dari manapun, dan bisa
Kalau misalnya pas lagi nggak live lecture bisa play recorded lectures-nya kapan aja. Efisien waktu karena misal kuliah jam 10, jam 9.55 baru bangun, tinggal cuci muka, habis itu ngidupin Moodle, ngidupin Zoom, udah. Sama efisien uang transport. Ya memang karena nggak perlu tiap hari ke kampus, jadi emang bisa lebih ngirit kasarannya gitu untuk uang transport. Mengapa milih LPDP? Sebenarnya menurutku coba semua beasiswa yang bisa dipakai ke UK. Selain LPDP ada Chevening, ada Jardang. Jadi memang dicoba semua kalau bisa. Terus kalau dari LPDP sendiri, dari LA sendiri, dari living allowance atau biaya hidup bulanan sebenarnya ada mulai kenaikan dari bulan Mei ini dari 1.275 jadi 1.600. Biaya yang di cover kalau dari LPDP semua, pendidikan, dari tuition, tunjangan buku, seminar internasional, publikasi jurnal internasional, sama biaya pendukung, transport, visa, asuransi kesehatan, semuanya ditanggung. Even untuk tunjangan keluarga, tapi untuk yang doktoral. Gitu. Tantangan di Inggris, kalau budaya menurutku mirip-mirip sih sama di Indo. Budaya, ya. Bahasa, dari personal sih jangan minder. Karena di Inggris atau di London terutama banyak banget yang dari luar Inggris, masih yang nggak terlalu bisa bahasa Inggris juga. Jadi yang penting ngomong, nggak perlu ngurusin grammar, yang penting bisa nyambung. Cuaca memang agak beda sama Indonesia. Di sini kalau winter dingin dan memang jatuhnya bikin kulit lebih kering. Untuk jadi bisa bawa heat tech dari Indo. Karena di sini kayaknya agak mahal untuk heat tech. Jadi mendingan bawa dari Indo. Terus juga pintar-pintar ngolah dana living cost, living allowance. Kalau pengen lebih ngirit memang masak lebih ngirit banget. Karena di sini emang lebih mahal untuk makan yang sudah jadi atau makan olahan. Udah itu aja. Jadi pesan saya tuh semua orang punya timing masing-masing, tidak perlu dibandingkan, yang penting happy. Karena emang pas mau ngambil S2 atau mau ngambil S3, mesti nanti ada yang pengen nikah dulu, ada yang pengen punya anak dulu, ada yang pengen PPDS dulu, jadi nggak usah dibandingin. Yang penting dilakukan, yang penting happy. Gitu. Sekian.